Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku, umat muslim yang insya Allah dimuliakan Allah. Dalam episode ini saya akan menyampaikan adanya beberapa manusia yang beruntung. Siapakah dia? Ada orang yang telah meninggalkan dunia, tetapi dia banyak memiliki bekas-bekas kebaikan yang dia miliki. Maka beruntunglah orang tersebut yang telah pergi meninggalkan dunia. Namun di dunia dia telah meninggalkan bekas kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Bentuk-bentuk bekas kebahagiaan tersebut bisa berupa barang, benda, yaitu berupa masjid yang ia tinggalkan, yang ia bangun, dan pesantren atau sekolah, taman bacaan perpustakaan umum yang ia dirikan. Bisa pula berupa ilmu yang ia ajarkan, harta benda yang infakkan, dan anak soleh yang ia tinggalkan. Juga bisa berupa pohon yang ia tanam, buku-buku yang ia tulis, pengairan atau sumur yang ia sediakan. Contohnya pada zaman Rasulullah SAW ada sebuah sumur. Sumur itu tidak pernah kering, terus mengeluarkan air. Sumur yang lain sudah kering, dia tidak terus menghasilkan air. Tapi sayang, sumur tersebut yang punya orang Yahudi. Oleh orang Yahudi tersebut dimanfaatilah sumur tersebut. Yang mau ambil air di sumur tersebut harus bayar alias membeli dengan harga yang cukup tinggi. Tentu umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Hal ini sampai juga kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah menyeru kepada para sahabatnya bila menjanjikan kepada siapapun yang dapat membeli sumur tersebut dan mewakafkan untuk umat Islam, maka kelak ia akan mendapatkan balasannya di surga berupa air sebanyak yang ada di sumur tersebut. Mendengar itu, Utsman bin Affan segera mendatangi Yahudi pemilik sumur tersebut. Utsman bin Affan mengatakan kepada Yahudi tersebut, "Hai Yahudi, saya akan membeli sumur tersebut." Tapi Yahudi tersebut tidak mau menjualnya, karena dia tahu sumur tersebut adalah sumber penghasilannya. Dengan segala kepandaian negosiasi Utsman, maka Utsman dapat membeli sumur tersebut sebahagian atau separuhnya dengan harga 12.000 dirham. Separuh di sini artinya sumur tersebut sehari milik Utsman dan sehari kemudian menjadi milik Yahudi. Begitu seterusnya. Utsman pun menyuruh kepada umat Islam agar mengambil air sebanyak-banyaknya pada saat sumur tersebut menjadi milik Utsman. Kondisi ini berjalan beberapa waktu sehingga Yahudi tersebut merasa rugi, karena pada waktu sumur tersebut menjadi kuasanya tidak ada umat yang mengambil air di sumur tersebut. Akhirnya Yahudi tersebut menemui Utsman agar Utsman membeli secara penuh dengan harga 8.000 dirham lagi. Dengan demikian sumur tersebut sudah dimiliki oleh Utsman secara penuh. Sumur itu lantas diwakafkan kepada umat, sehingga umat Islam bebas mengambil air di sumur tersebut. Sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Raumah. Letaknya ada di dekat Masjid Qiblatain. Sungguh kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan datang. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya ia berusaha apa yang ia miliki
dan apa yang ia lakukan dapat menjadi manfaat kebaikan bagi orang lain. Sebab apa-apa yang ia tinggalkan, yang ia ditinggalkan setelah kematiannya, maka masih terus mengalir pahala kebaikannya karena bermanfaat bagi orang lain. Sungguh betapa beruntungnya seorang hamba meski nafasnya telah berhenti, namun pahalanya, kebaikannya tetap terus berjalan. Semoga kita termasuk salah satu di antara hamba-hamba yang kelak menjadi orang yang beruntung tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.